Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afan Maulana dengan NPM 2015061016. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan UTS pengganti, yaitu kurang lebih 20 soal dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, kelas B. Langsung saja, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, jenis soal yang saya pakai di sini yaitu soal esai, pilihan ganda, dan isian singkat beruntun, dengan mengambil soal berjenis materi dan perhitungan. Oke. Soal yang pertama ada soal materi, apa itu bahasa dan automata, dan bagaimanakah hubungan bahasa dan automata. Jadi, bahasa itu adalah struktur yang dikendalikan sekumpulan aturan tertentu, semacam mesin untuk memproduksi makna. Akan tetapi, seperti setiap mesin, hanya terdapat kemungkinan terbatas bagi orang dalam setiap menggunakannya. Kemudian, otomata. Otomata ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah state berhingga, di mana state menyatakan informasi mengenai input, dan otomata ini juga dianggap sebagai mesin otomatis atau bukan mesin fisik, yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah state berhingga. Kemudian, jadi hubungan di antara bahasa dan automata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Misalkan kita memiliki sebuah mesin sederhana yang menerima input di kata dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Sebelumnya dulu soal kedua, yaitu bahasa pemrograman bisa dibedakan menjadi 3, yaitu masih soal materi. Pertama itu bahasa tingkat rendah, contohnya mesin. Mengapa bahasa mesin dikatakan sebagai bahasa tingkat rendah? Karena bahasa mesin sangat jauh oleh bahasa manusia, contohnya saja biner. Artinya mesin hanya bisa mengenali atau membaca 0 dan 1 yang hanya memungkinkan dipahami oleh mesin saja, dan sangat sulit apabila dipahami oleh manusia. Kemudian yang kedua itu ada bahasa tingkat menengah, contohnya assembly atau setingkat di atas bahasa mesin. Pada bahasa tingkat menengah ini sudah dikenal seperti perintah-perintah dasar seperti add, dan bahasanya sudah seperti bahasa manusia, namun belum mendekati manusia secara utuh. Kemudian yang ketiga itu bahasa tingkat tinggi, contohnya C++, Java, PHP, dan pada bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang digunakan sudah mendekati bahasa yang dipakai oleh atau yang digunakan oleh manusia. Kemudian lanjut masih soal materi. Pada soal ketiga, pada tahun 1959 seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Jelaskan. Oke. Jadi hierarki Chomsky ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada reguler, kemudian bahasa bebas konteks atau konteks free, dan ketiga konteks sensitif, dan keempat itu ada unrestricted atau fast structure atau natural language. Dan pertama kita bahas ke reguler dulu, bahasa reguler. Bahasa reguler ini mesin otomatanya yaitu finite state automata atau FSA, meliputi DFA atau deterministic finite automata, dan NFA atau non-deterministic finite automata. Kemudian untuk konteks free, itu mesin otomatanya PDA, dan konteks sensitif itu linear bounded automata, dan natural language itu mesin otomatanya mesin Turing. Kemudian bahasa reguler ini memiliki batasan aturan produksi, yaitu alfa adalah sebuah simbol variabel, sedangkan beta maksimal
memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Sedangkan yang konteks free itu batasan aturan produksinya yaitu alfa berupa sebuah simbol variabel, dan konteks sensitif alfa itu ini himpunan alfa ini kurang dari sama dengan himpunan beta. Kemudian natural language itu batasan aturan produksi yaitu tidak ada batasan. Lanjut, saya clear dulu. Soal yang keempat itu apa itu aturan produksi dan berikan contoh dari aturan produksi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang aturan produksi. Jadi aturan produksi ini dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta. Misalkan coba alfa menghasilkan beta. Dibacanya alfa menghasilkan beta. Alfa ini menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi atau sebelah kiri tanda menghasilkan ini. Sedangkan simbol-simbol pada aturan produksi dapat berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Simbol terminal ini adalah simbol yang tidak bisa diturunkan. Contohnya simbol terminal, contohnya itu huruf kecil gitu. Sedangkan simbol non-terminal itu adalah ini contoh simbol terminal, saya contohkan. Nah, sedangkan simbol non-terminal itu adalah simbol yang masih dapat diturunkan. Contohnya variabel atau huruf besar. Nah, seperti ini. Kemudian di sini aturan produksinya T menghasilkan A, E menghasilkan T, atau T plus E. Jadi simbol ini dibaca atau. Digunakan untuk mempersingkat aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Jadi penulisan aturan produksi yaitu E menghasilkan T atau T plus E. Adalah singkatan dari dua buah aturan produksi, E menghasilkan T dan E menghasilkan atau T plus E. Ya, lanjut. Kemudian kita akan menuju soal yang kelima. Di sini sudah masuk ke hitung-hitungan. Berikut adalah mesin otomata. Di sini saya mau menggambar sendiri, dan soalnya adalah bila mesin pada gambar di atas mendapat string input berikut, apakah diterima atau ditolak? Nah, coba kita cek satu-satu. Untuk string ada, key 0 mendapatkan inputan A, dia ke key 2. Key 2 mendapatkan inputan D, dia key 1 maksud saya. Key 2 mendapatkan inputan key 1, mendapatkan inputan D, dia key 2 ke key 2, kemudian A. Key 2 mendapatkan inputan A, yaitu ketiga. Jadi ini diterima. Maaf tulisannya jelek. Jadi saya checklist aja. Jadi ini diterima. Diterima, ya. Ini diterima. Kemudian saya select terlebih dahulu. Sabar. Nah, sudah. Kemudian kita ke string 2, yaitu adu. Key 0 mendapatkan inputan A. Key 0 mendapatkan inputan A ke key 2. Key 2 mendapatkan inputan D ke key 1 mendapatkan inputan D, dia ke key 2. Key 2 mendapatkan inputan U, dia inputan U harusnya di sini. Di sini lupa saya tulis U. Ini harusnya U. Dia jadi key 4. Jadi ini harusnya diterima.
Ya, ini diterima. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, string ketiga add. Q0 mendapatkan inputan A ke Q1, Q1 mendapatkan inputan D ke Q2, Q2 mendapatkan inputan D ke Q5. Jadi karena dia bukan final state kan yang garis ada 2. Jadi dia ditolak atau tidak diterima atau ditolak. Kita kasih stempel silang aja. Nah, kemudian lanjut ke soal yang berikutnya. Saya clear dulu aja. Ini udah masuk ke soal pilihan ganda, yaitu batasan aturan produksi untuk bahasa reguler. Jadi karena aturan produksi tadi, A menghasilkan alfa, menghasilkan beta, jadi untuk batasan aturannya, jadi saya memilih jawaban yang C, alfa menghasilkan beta. Kemudian lanjut, untuk soal berikutnya, saya clear dulu. Nah, soal berikutnya adalah suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu G, F, T, P, S. Yang merupakan kumpulan aturan produksi adalah, di sini yang merupakan aturan produksi, yaitu P. Itu P, jawabannya D. Ya, tadi P ini merupakan kumpulan aturan produksi, sedangkan V ini adalah himpunan kumpulan aturan variabel, kemudian T ini terminal, ini S ini untuk state sepertinya. Jadi saya memilih jawabannya yang D. Oke, kita next. Pada soal 8, pada sebentar clear dulu. Pada kumpulan aturan produksi berikut, yaitu S menghasilkan terminal E dan variabel E, kemudian variabel E menghasilkan A atau B, variabel A menghasilkan terminal A, variabel A atau variabel B. Variabel B menghasilkan terminal B, variabel B atau terminal B. Yang termasuk himpunan simbol variabel adalah, tadi simbol variabel sudah saya jelaskan, itu yang dia variabel yang tidak dapat diturunkan atau huruf kecil. Sini bukan, maksud saya variabel yang dapat diturunkan atau huruf besar. Jadi ini yang huruf besar ini S A A B. Jadi jawabannya yang A, S E A B. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 9. Aturan produksi yang menandakan bahwa Q0 merupakan set akhir adalah, nah di sini saya masih ragu apakah jawaban saya benar atau salah. Mungkin jika Bu Yasin nonton, mohon dikoreksi. Jadi menurut saya karena S ini adalah merupakan state dan Q0, S ini adalah state awal, himpunan state. Maksud saya karena S ini kan adalah himpunan pertama nih, himpunan Q0. Dan ini Q0 ini merupakan set akhir. Jadi S itu menghasilkan S karena menurut saya dia set akhirnya kan Q0, jadi S-nya juga dimasukin gitu. Karena S ini merupakan himpunan set awal. Jadi menurut saya jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di sini pada kumpulan aturan produksi berikut, S menghasilkan A variabel terminal A variabel E,
variabel E menghasilkan variabel A atau B, variabel A menghasilkan terminal A, variabel A atau variabel B, variabel B menghasilkan terminal B, variabel B atau terminal B. Yang bukan termasuk himpunan simbol terminal adalah yang termasuk himpunan simbol terminal adalah simbol terminal itu simbol yang tidak dapat diturunkan. Nah, ya, dia termasuk huruf kecil seperti A, B, C, yang huruf kecil. Jadi kita lihat aja di sini huruf kecil yang mana. Nah, ini. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Jelaskan gambar berikut. Oke. Jadi di sini terdapat dua buah state, yaitu even dan odd. Dan masing-masing itu even ini adalah sebagai state awal. Kemudian yang odd itu merupakan state akhir. Jadi ini adalah sebuah gambar dari finite state automata. Ya, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi finite state automata ini adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Kemudian kita akan keterangan gambarnya. Dia kenapa disebut dengan initial state event ini? Karena atau state awal, karena dia di sini ditunjukkan dengan tanda panah yang mengarah ke state tersebut. Di sini jika kita lihat di sini, nah di sini terdapat tanda panahnya. Kemudian lingkaran itu menyatakan state benar tadi. Kemudian label pada lingkaran adalah nama state, state yang nama event. Kemudian busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Dan label busur itu adalah simbol input. Kemudian lingkaran ganda menyatakan final state. Oke. Kemudian ya ini tadi. Jelas soal ke-12. Jelaskan pernyataan FSA berikut ini. FSA dinyatakan di dalam 5 tupel atau M, Q, sigma, ini fungsi transisi, Q0, dan final state. Ya, berarti ini adalah himpunan simbol. Himpunan state atau kedudukan. Ini bisa kita stop dulu. Coba saya new line. New share maksud saya. State yang ini. Soal berapa saya mau isikan. Jadi ini adalah himpunan state. Kemudian kemudian ini adalah himpunan simbol input dan himpunan simbol input. Kemudian ini adalah fungsi transisi, kemudian ini adalah initial state atau state awal. Kemudian ini adalah himpunan state akhir, ini state awal. Nah, ya, biasanya Q0. Kemudian lanjut.
Lanjut ke soal yang ke-13. Di sini soalnya perhatikan gambar berikut. Nyatakan FSA dalam 5 tupel atau M. Jadi pertama saya langsung saja di sini kita ini adalah himpunan simbol tadi kan. Jadi himpunan state maksud saya. Jadi state-nya ada berapa? Ada even dan odd. Jadi tulis even dan odd. Kemudian teks lagi. Lagi di sini himpunan simbol inputnya ada 0 dan 1, 0 dan 1, 0,1, kemudian teks lagi. Nah, di sini key 0-nya even, dan final state-nya itu adalah odd. Nah, sudah. Jadi dia jika kita isi akan seperti ini. Mungkin cara aplikasi. Nah, ini adalah fungsi dari perpindahannya atau fungsi transisinya, di mana jika even diberi inputan 0, dia akan ke even diberi inputan 1, dia akan ke odd, dan odd diberi inputan 0, diberi inputan 0, dia akan ke odd, dan odd diberi inputan 1, dia akan ke even. Oke. Kemudian lanjut kita ke soal berikutnya. Soal 14, pada DFA, dari suatu state, hanya tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Pada berikut ini dari suatu state terdapat satu state berikutnya. Terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Kemudian nyatakanlah DFA tersebut di dalam 5 tupel atau M, Q, sigma, fungsi transisi Q0, dan F. Langsung saja seperti tadi, kita langsung isi saja. Q0-nya jadi himpunan simbol himpunan state-nya berarti Q1, Q0, misalnya Q0, Q1 juga, dan Q2. Himpunan simbol inputnya di sini ada A, B, terus AB saja. Kemudian Q0-nya itu A. Q0 harusnya ini S ya, harusnya Q0. Iya. Kemudian F-nya final state itu ada Q2. Kemudian ya seperti ini hasilnya. Lanjut soal ke-15. Perhatikan gambar di bawah ini dan jawablah pernyataan berikut. Jika diberi inputan string, manakah dari string tersebut yang diterima? Oke, langsung saja coba kita utak-utik. 0011. Dimulai dari Q0 sebagai state awalnya, diberi inputan 0, dia ke Q2, Q2 diberikan inputan 0, dia kembali lagi ke Q0, Q0 diberi inputan 1 ke Q1, Q1 diberi inputan 1 ke Q0. Jadi ini diterima. Kemudian yang kedua, lanjutin saja tadi ke Q0, berarti Q0 diberi inputan 1 ke Q1. Jadi ini ditolak kita fokus dulu karena ini baru. 0, Q0 diberi inputan 0 ke Q2, Q2 diberi inputan 1
ke Q3 diberi inputan 0 ke Q1, Q1 diberi inputan 1 ke Q0, Q0 diberi inputan 0 ke Q2. Jadi ini ditolak. Kemudian yang ini kita lanjutin atau kita hapus dulu deh. 0, Q0 diberi inputan 0 ke Q2, Q2 diberi inputan 1 ke Q3, Q3 diberi inputan 0 ke Q1, Q1 diberi inputan 1 ke Q0, Q0 diberi inputan 1 ke Q1, dan Q1 diberi inputan 1 ke Q0 lagi. Jadi yang ini diterima. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Saya clear lagi. Pada soal ke-16, pada DFA di bawah ini, manakah string yang diterima mesin DFA tersebut? Coba kita cek lagi sesuatu. Ini sudah ada fungsi transisinya, memudahkan. Jadi misalkan Q0 diberi inputan 0 ke Q2. Q2 diberi inputan 1, Q0 diberi inputan 1 ke Q1. Coba kita, ya benar kan? Q0 diberi inputan 1 ke Q1. Coba kita cari yang ke A dulu. Yang A, ke Q0 diberi inputan 0 ke Q2. Kemudian Q2 diberi inputan 1 ke Q1. Jadi yang ini salah. Lanjut ke B. B diberi inputan 1 ke Q1 dan Q1 diberi inputan 0 ke Q1 lagi. Jadi ini juga salah. Kemudian yang C. Q0 diberi inputan 1 ke Q1, Q1 diberi inputan 1 ke Q0, Q0 diberi inputan 1, diberi inputan 0 ke Q2. Jadi ini diterima. 1 ke Q2 ya. Jadi ini diterima. Jadi 1 0 ke Q2 kan. Ya, lanjut lagi untuk yang kedua ini. D, Q0 diberi inputan 1 ke Q1, Q1 diberi inputan 1 ke Q0, Q0 diberi inputan 0 ke Q2, Q2 diberi inputan 0 ke Q0, Q0 diberi inputan 1 ke Q1, Q1 diberi inputan 0 ke Q1 lagi, Q1 diberi inputan 1 ke Q0, saya kok curiga. Ini saya hapus lagi. Hitung ulang, Q1, Q0 diberi 1, ini ke Q0, 0, 0, 1, 0, 1. Ya, ini juga diterima. Karena ini juga set akhir kan. Kemudian yang bawah, Q0 ke 0, terus 1 berinputan 0 3 kali, sama berarti 1 3 kali juga diberi 1 3 kali, 2 3, kembali lagi ke Q0 ke Q2, Q2 ke Q1. Ini ditolak. Jadi yang diterima yang C dan D. Oke. Lanjut kita ke soal yang berikutnya. Apa itu NFA dan apa hubungannya dengan gambar tersebut? Maaf, typo. Jadi
yang saya ketahui tentang NFA sebelumnya, NFA ini dia himpunan simbol inputnya, dia itu lebih dari satu kemungkinan. Misalkan di sini kan dia himpunan pindahannya gitu maksudnya. Misalkan diberi inputan A kan, di sini ada inputan A. Sini juga dia jika Q0 ini diberi inputan A, dia tidak hanya berpindah ke satu state, akan tetapi dia berpindah ke dua kemungkinan pindahnya. Jadi itu yang saya ketahui tentang NFA. Kemudian jika pada materi NFA ini kemungkinan transisinya itu lebih dari satu, dan dari satu state itu bisa terdapat 0, 1, atau lebih transisi yang label inputnya sama. Kemudian perubahan state-nya dapat terjadi spontan, dan salah satu tracing-nya itu berdiri di akhir state, atau himpunan state setelah membaca string. Ya, jadi gambar ini disebut NFA karena dia terdapat dua kemungkinan transisi. Oke. Lanjut kita ke soal yang nomor 18. Tentukan fungsi transisi pada Moore mesin berikut. Setelah diberi input 01, 0, 0110. Ya. Jadi ini sudah masuk ke soal dari final state transducer, yaitu final state transducer ini terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Dan state tersebut itu dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasang input atau output. Outputnya itu berasosiasi dengan state. Ini kan misalkan ada Q1 itu, atau per satu. Nah, satunya itu yang outputnya. Kemudian FSC dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan sambil mengeluarkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Ya, di sini saya diminta untuk mengisi tabel transisinya. Sebelumnya saya akan teks dulu. Q0 itu dia outputnya 0, bisa dilihat di situ Q0. Jika belum lihat, Q0 outputnya 0, sedangkan Q0 diberi inputan 0, dia akan ke 1, jadi outputnya adalah 1, tulisnya 1. Kemudian Q2 diberi inputan 1, dia akan ke mana Q2? Q2 diberi inputan 1, sebentar, Q2 beri inputan 1, dia akan kembali lagi. Oh iya, kembali lagi ke Q2. Jadi di sini 0. Q2 diberi inputan 1 lagi, dia 0 lagi. Karena dia tergantung string yang diberikan ya, 0, 1, 1, 0, jadi ini pertama 0, ke Q1, kita 1 ini masih 1, dia ke Q2 diberi inputan 1, dia ke Q2, kemudian Q2 masih Q2, diberi inputan 1 ke Q2 lagi, dan 0, Q2 diberi inputan 0, dia maka ke Q1, kemudian Q1. Dan fungsi output state-nya di Q1 ini yaitu Q1. Ini berarti Q1. Q1 diberi inputan 1 ke Q2. Iya, ini maaf typo, ini harusnya Q1.
Kemudian ini berarti tadi ini Q2 diberi inputan 0 ke Q1, jadi ini 1. Jadi hasilnya itu 1. Kemudian untuk lebih memahami lagi, kita coba ke soal yang berikutnya. Kita hapus dulu semuanya. Tentukan fungsi transisi pada mesin berikut. Ini setelah diberi inputan 0110. 0110. Ya, kita cek satu-satu. Q0 berarti Q0 ke Q0, output setnya 0. Kemudian Q1, Q0 diberi inputan 1, dia akan ke Q1. Q1 itu output setnya 1. Ini, kemudian Q1 diberi inputan 0, itu dia ke Q2. Q2 itu output state-nya itu 2, dan Q2 diberi inputan 1, itu ke Q2 lagi, yang output state-nya juga 2. Ya, jadi karena 2 ini terakhir, out state-nya maksud saya, jadi sisanya itu adalah 2, yang diambil adalah 2. Nah, 2. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini saya ada soal esai, sederhanakan soal CFG berikut yang akan saya kerjakan sendiri. Dia konteks free grammar berikut ini. Soalnya ada S menghasilkan variabel A atau variabel C atau terminal B, D. Kemudian A menghasilkan variabel B, terminal B atau empty. Variabel B menghasilkan variabel AB atau terminal D. Variabel C menghasilkan terminal DE. Variabel D menghasilkan terminal ABC. Caranya itu pertama menghilangkan empty production, menghilangkan produksi unit, dan menghilangkan produksi useless. Langsung saja kita ke penghilangan produksi empty. Jadi di sini kan ada produksi empty sebelumnya. Sebelumnya tadi di state kedua kayak kalau nggak salah. Sebentar. Nah, ini ada empty di state A menghasilkan empty. Kemudian dia empty-nya di sini hilang. Nah, di sini empty-nya hilang, sudah saya hilangkan. Kenapa hilang? Karena kita pertama itu menghilangkan produksi empty. Jadi nantinya dibuang atau dihilangkan. Namun karena A ini tadi bukan hanya menurunkan empty saja, akan tapi dia juga menurunkan variabel B, terminal B. Maka setiap variabel A itu yang variabel A di dalam soal ini itu dihilangkan empty-nya, dihilangkan A-nya maksudnya. Jadi ini kan pertamanya ditulis A dulu nih, AA. Kemudian karena A ini empty tadi, jadi ini dicoret. Dan ini juga sebenarnya AB, namun dia karena A-nya itu empty, maka dia dicoret dan menghasilkan B saja. Nah, oke. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu menghilangkan produksi unit. Jadi produksi unitnya tadi sebelum soal ini kan tadi C nih. Tadi C di S ini ada C dan A. Kemudian jika kita hilangkan ada C dan A. Kemudian ada variabel B menghasilkan B. Jika kita menghilangkan produksi unit, kita akan mengganti variabel tersebut yang ada di dalam soal tersebut. Misalkan tadi kan ada C nih. C itu diganti menjadi terminal DE karena di sini dia terdapat bisa
Jadi tinggal disubstitusi ke atas, ke sini, substitusi. Kemudian BD tadi A, ada, jadi tinggal disubstitusi. Karena tadi di sini B menghasilkan B, jadi tinggal dicoret, jadi B-nya hilang. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, tahap ketiga, yaitu penghilangan produksi useless atau produksi yang tidak berguna. Nah, mari kita lihat di sini. Pertama, S menghasilkan AA, terminal D, DE, BD, dan variabel B terminal D. Di sini S ini berguna. Kenapa? Karena ada A, variabel AA di sini, dan di sini dan di bawahnya juga ada A. Jadi dia bisa dimasuk. Dan ini B juga ada, jadi dia bisa masuk. Jadi dikatakan berguna. Kemudian, jadi ini dikatakan berguna. Kemudian, ini variabel A menghasilkan variabel B terminal B. Dia dikatakan berguna karena variabel B ini ada di dalam soal tersebut. Jadi ada. Jadi nanti bisa dimasukin kalau mau. Jadi dia dikatakan berguna. Kemudian yang ketiga itu ada variabel B menghasilkan variabel AB atau terminal D. Dia dikatakan berguna karena di sini jelas ada A dan ada B. Jadi dia dikatakan berguna. Nah, kita lanjut ke yang C. Variabel C ini menghasilkan terminal DE. Di sini DE ini tidak menurunkan apapun, jadi dikatakan tidak berguna. Nah, inilah yang dikatakan sebagai produksi yang tidak berguna. Karena dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal yang di sini nanti. Dan sama seperti yang D ini, juga dia menghasilkan ABC, sedangkan ABC ini tidak lagi dipakai di sini. Jadi dia dikatakan tidak berguna. Sehingga ini dicoret, dua-duanya dicoret, dan menghasilkan hasil akhirnya seperti ini. S menghasilkan variabel AA, atau terminal DE, atau terminal BD, atau BD. Kemudian A menghasilkan variabel B, terminal B, B menghasilkan variabel AB atau terminal D. Nah, kemudian lanjut ke soal yang berikutnya. Saya masih ada 2 soal lagi sepertinya. Saya hapus dulu. Selesaikan parsing top-down berikut. Di sini ada soalnya, tapi soalnya juga konteks bergame juga. Di sini ada S menghasilkan A, A, D, atau AB, A menghasilkan B atau C terminal, B variabel B menghasilkan terminal C, C, D, atau DDC. Di sini sering yang dicari adalah A, C, C, D. Tahap pertama kita akan menelusuri S ini. Itu menghasilkan S yang menghasilkan terminal A, variabel A, terminal D. Kita tulis S, pohon parsingnya. Nah, karena tadi sebelumnya tadi belum ketemu, jadi kemudian A ini kan tadi menghasilkan B nih, jadi A-nya diturunkan. Kita cek apakah sudah ketemu ABD, ternyata belum sesuai. Jadi kita ulangi lagi. Kemudian A ini kita turunkan lagi ke C. Ada nggak? Hasilnya ACD belum sesuai, karena yang dicari adalah ACD. Kemudian turunkan lagi SAB. SAB. Kita ganti, jangan ASD. S-nya. Ini kan SAB. Kita tadi kan AAD. Jadi kita cek satu-satu. Jadi kita cek, kita ganti yang S menghasilkan AB. Tulis pohonnya, dan B-nya kita ganti CCD, karena di sini dia menghasilkan CCD. Nah, cari ini ACCD. Apakah hasilnya sudah sesuai? Nah, sudah sesuai. Karena yang diminta tadi string ACCD. Ya, jadi sudah sesuai. Nah, oke. Kemudian kita lanjut soal terakhir di sini. Soal terakhir saya adalah ubahlah bentuk CFG di bawah menjadi CNF. Ya, pertama, untuk mengubah konteks free gamer menjadi
konteks CNF itu pertama itu kita kelompokkan terlebih dahulu antara konteks regamer dan CNF-nya. Jadi di sini langsung saja saya tulis. Jadi di sini sudah ada CNF-nya, B menghasilkan B, kemudian C menghasilkan variabel A, dan ini terminal A maksud saya, dan B menghasilkan BC. Jadi menurut pengetahuan saya, CNF ini dia ruas kirinya variabel, ruas kanannya itu variabel, boleh variabel 2 atau satu terminal seperti itu. Jadi yang perlu kita rubah adalah CAB, A menghasilkan CAB atau AB, kemudian A menghasilkan B menghasilkan AC. Ini yang perlu kita rubah. Cara merubahnya, kita di sini ini kita ganti jadi pertama kita rubah yang CAB dulu. Nah, di sini saya tulis CAB. Kita kelompokkan dulu C-nya mau kita rubah jadi apa? C-nya di sini mau saya rubah jadi R. Di sini C-nya sama dengan R, kemudian AB-nya C-nya sama dengan R, kemudian AB-nya saya mau juga jadi S. Merubah jadi S. Jadi untuk konsep penamaannya di sini dibebaskan. Kemudian kita yang kedua, untuk A menghasilkan AB. Jadi berarti ini sudah dapat ya, dapat turunan baru, jadi C itu R, AB itu adalah S. Maksudnya kebalik dia, jadi R itu sama dengan C, dan S itu adalah AB. Nah, seperti ini untuk aturan produksi barunya. Jadi dia A menghasilkan R, S. Nah, seperti ini. Lanjut ke untuk AB. AB di sini juga dirubah, hanya itu saya rubah jadi E, A-nya saya rubah jadi E, dan B-nya saya rubah jadi U. B-nya saya rubah jadi U. Jadi di sini aturannya, jadi seperti aturan barunya, E adalah A, dan U adalah B. Jadi A menghasilkan EU. Nah, ini jangan lupa, ini pakai huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian B sama AC. Berarti ini BC juga. Tambahin. Dan B terlebih dahulu. B karena A-nya tadi udah, jadi kita rubah saja. Jadi B menghasilkan EC. A-nya tadi E kan? Ya. Kemudian C menghasilkan UE, UC. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah CNF-nya. Jadi setelah kita merubah CNF-nya, kita akan menuliskan kembali semua aturan produksi baru yang dicapai tadi, yang telah terbentuk, dan aturan produksi yang telah dirubah. Jadi menulisnya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini sudah ditulis. Jadi hasilnya adalah A menghasilkan variabel RS atau variabel EU. B menghasilkan variabel EC atau terminal B atau variabel BC. C menghasilkan variabel UC atau terminal A. C menghasilkan terminal C. C menghasilkan variabel AB. C menghasilkan terminal A. Dan C menghasilkan terminal B. Ya, mungkin cukup sekian
penjelasan soal dan jawaban beserta penjelasannya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan jawaban, saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan ucapan juga saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.